Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan metode numerik untuk menyelesaikan studi kasus persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa merupakan salah satu tipe persamaan yang banyak sekali digunakan dalam memodelkan fenomena-fenomena yang ada di dalam fisika, baik itu fenomena mekanika maupun mekanika kelistrikan atau listrik magnet ataupun di bidang elektronika. Nah, jika sebelumnya kita sudah membuat model persamaan diferensial beserta dengan solusinya menggunakan metode numerik untuk studi kasus mekanika, maka pada hari ini kita akan membuat model dari fenomena di bidang kelistrikan yang kemudian nanti akan kita selesaikan persamaan diferensial dari model tersebut menggunakan metode numerik. Ya, untuk studi kasus yang pertama adalah tentang pengisian kapasitor. Ini pengisian kapasitor pada rangkaian RC. Materi pengisian kapasitor pada rangkaian RC ini adalah materi di mata kuliah Fisika Dasar 2 atau di elektronika juga ada juga. Nah, tapi hari ini kita akan membahas proses pengisian kapasitor pada rangkaian RC ini dengan pendekatan solusi numerik. Jadi untuk rangkaiannya sendiri, untuk pengisian kapasitor, ini adalah R, kemudian ini adalah kapasitornya, kemudian di sini ada sumber tegangan. Jadi R, ini C, ini adalah E. Nah, ini baterainya, sumber tegangan. Maka kita pertama-tama harus membuat model persamaan diferensialnya terlebih dahulu dari sistem ini. Untuk bagian resistor di sini, nah, pada resistor ini berlaku tegangan resistor yaitu I dikali R. Dengan I-nya di sini, definisi dari arus itu adalah perubahan muatan tiap satuan waktu. Maka kita bisa ubah menjadi dq dt. Kemudian dikali R. R-nya kita pindah ruaskan jadi R dq dt. Ini adalah V pada R atau tegangan pada resistor. Kemudian tegangan pada kapasitor V di C. Nah, V di C ini formulasinya adalah Q dibagi C. Jadi ini adalah tegangan jatuh pada resistor, ini tegangan jatuh pada kapasitor. Nah, kemudian di sini ada sumber tegangan dari baterai sebesar E. Maka untuk karena rangkaian ini adalah rangkaian loop tertutup, maka berlaku hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma V ini sama dengan 0. Karena sigma V-nya sama dengan 0, maka di sini V yang ada pada rangkaian loop tertutup ini adalah yang pertama E-nya itu sendiri, kemudian dikurangi tegangan jatuh pada resistor R dq dt, kemudian tegangan jatuh pada kapasitor yaitu negatif Q per C. Maka ini hasilnya adalah sama dengan 0.
Sehingga kalau yang kita cari adalah Q-nya atau dq dt, R dq dt kita pindahkan, maka ini kita akan peroleh epsilon dikurangi Q per C ini sama dengan R dq dt. Sehingga kalau kita cari dq dt-nya, ini sama dengan 1 per R dalam kurung epsilon dikurangi Q per C. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial orde 1 yang menunjukkan perubahan muatan tiap satuan waktu. Kemudian, kalau muatan kita ingin ukur itu sulit. Maka yang akan kita ukur itu bukan muatannya, bukan perubahan muatan tiap satuan waktunya, tapi yang akan kita ukur agar bisa terukur dalam eksperimen, kita ubah Q-nya di sini. Nah, Q-nya ini adalah C dikali V, sehingga kita bisa memperoleh, ini disubstitusikan ke persamaan 1, maka akan diperoleh C dV dt ini sama dengan 1 per R epsilon dikurangi Q-nya kita ganti dengan C per CV dibagi C. Maka kita akan memperoleh, nah di sini C sama C bisa dicoret, sehingga kita akan memperoleh persamaan akhir untuk tegangan dV dt, ini bukan kecepatan ya. Kalau di elektronika V-nya di sini adalah tegangan. Nah, di sini adalah 1 per RC E dikurangi V. Jadi ini adalah persamaan perubahan tegangan pada rangkaian RC ini. Bentuk persamaannya, dV dt ini sama dengan 1 per RC dikali E dikurangi V. Bentuk ini adalah bentuk persamaan diferensial biasa. Nih, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya ODE, Ordinary Differential Equation. Ordenya di sini orde 1. Karena ordenya orde 1, maka persamaan diferensial biasa orde 1 ini kita dapat selesaikan dengan menggunakan metode numerik, baik metode Euler maupun metode yang lebih akurat, yaitu metode Runge-Kutta orde 4. Nah, kita akan selesaikan persamaan tegangan pada rangkaian pengisian kapasitor rangkaian RC ini dengan pendekatan metode numerik. Solusi numeriknya dari persamaan itu, ini persamaan 2 ya. Solusi numeriknya menggunakan metode RK orde 4 dari persamaan itu. Persamaannya adalah dV dt 1 per RC E dikurangi V. Maka solusinya adalah VI plus 1, ini adalah VI ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi 6. Dengan K1-nya adalah H dikali fungsinya. Nah, ini fungsinya. Ini fungsinya adalah 1 per RC. Ini E-nya baterai, nilainya tetap tidak berubah. Jadi yang berubah di sini adalah tegangan VI. Oke, ini kita kurungkan. Kemudian K2 ini sama H. H di sini adalah step size atau selang waktu antara satu iterasi dengan iterasi berikutnya. Ini E dikurangi, nah ini VI ditambah K1 per 2.
Itu juga dengan K3, ini adalah H 1 per RC VI ditambah K2 per 2. Kemudian yang terakhir, K4, ini adalah H 1 per RC dikali E dikurangi VI ditambah, kalau sebelumnya K dibagi 2, ini ditambah K3 langsung. Maka ini yang disebut dengan tegangan listrik tiap saat. Tiap saat tertentu ya. Ini solusi. Solusi untuk tegangan tiap saat atau waktu tertentu menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Jadi persamaannya bentuknya seperti ini. Kalau kita plot persamaan ini terhadap waktu, ini tegangan, maka kurvanya adalah di sini akan meningkat sampai batas tertentu. Batas tertentunya di sini adalah mendekati nilai E. Jadi kurvanya dia tegangan pada kapasitor itu akan naik sampai maksimalnya adalah mendekati E, walaupun tidak E ya. Tidak benar-benar nilai E, tapi mendekati batas tertentu. Nah, ini kalau kita plot kurva dari VI plus 1 ini. Nah, ini untuk studi kasus pertama, yaitu proses pengisian kapasitor pada rangkaian RC. Atau proses charging. Kemudian kita lanjutkan pada studi kasus berikutnya, yaitu proses pengosongan muatan. Tadi pengisian muatan, ini pengosongan muatan. Yang dikosongkan adalah muatan di sini. Kapasitor pada rangkaian RC. Ini studi kasus kedua. Setelah tadi kapasitor kita isi dengan muatan melalui rangkaian tertutup dengan R dan sumber tegangan atau dari baterai, maka kapasitor ini akan penuh. Ketika kapasitor penuh, kapasitor itu akan berfungsi seperti sumber tegangan. Jadi sebelumnya sumber tegangan itu dari baterai, tapi ketika penuh kapasitornya, kapasitor itu dapat berfungsi sebagai sumber tegangan. Maka untuk proses mengamati fenomena pengosongan muatan kapasitor pada rangkaian RC, kita hanya menserikan antara kapasitor ini yang sudah terisi ya. Sudah terisi muatan kapasitornya. Menserikannya dengan sebuah resistor. Ini hanya ada 2, maka kita dapat menentukan sesuai dengan hukum Kirchhoff. 2. Sigma V ini sama dengan 0. Di sini ada tegangan pada kapasitor ditambah tegangan pada resistor, ini hasilnya adalah 0. Tegangan pada kapasitor ini adalah Q per C. Tegangan pada resistor ini adalah R dQ dt. Ini sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindah ruaskan, maka akan diperoleh R dQ dt ini sama dengan negatif Q per C. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk dQ dt saja, R-nya kita pindahkan, akan diperoleh 1 per RC atau negatif 1 per RC dikali dengan Q-nya. Ya, kita akan memperoleh persamaan dQ dt ini sama dengan negatif 1 per RC dikali Q. Nah, persamaan ini adalah persamaan perubahan muatan terhadap waktu. Jika kita ingin merubah atau melakukan eksperimen untuk mengamati fenomena pengosongan kapasitor, kita tidak bisa mengamatinya melalui pengamatan muatan, tapi kita melakukannya melalui pengamatan tegangan, yaitu kita misalkan Q itu adalah C kali V.
Sehingga persamaan ini persamaan 1, ini akan berubah menjadi C dV dt. Dengan V-nya adalah tegangan. Ini sama dengan negatif 1 per RC dikali Q. Q-nya juga adalah C dikali V. Maka di sini ada yang sama, kita bisa coret. Ini C, ini C. Bisa kita coret, sehingga nanti kita akan memperoleh dV dt ini. C-nya kita pindahkan ke bawah. 1 per, ini C ini sudah habis, dikali dengan V. Ini adalah persamaan pengosongan kapasitor, muatan kapasitor. Pada rangkaian RC. Ini tandanya negatif. Nah, dan bentuk persamaannya adalah persamaan diferensial biasa orde 1. Sehingga kita dapat mencari solusi dari persamaan orde 1 ini dengan menggunakan metode Runge-Kutta supaya lebih akurat. Solusi numeriknya berdasarkan metode Runge-Kutta orde 4 dari persamaan ini, yaitu dV dt ini adalah negatif 1 per RC dikali V. Maka solusinya di sini adalah VI plus 1, ini VI ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi 6. Dengan K1-nya adalah H, step size, dikali fungsinya, ini fungsinya, negatif 1 per RC dikali VI. Kemudian K2, ini adalah H, negatif 1 per RC, ini VI ditambah K1 dibagi 2. Kemudian K3, ini pun sama, H, negatif 1 per RC, ini VI ditambah K2 per 2. Kemudian K4 yang terakhir, H, negatif 1 per RC, VI ditambah K3. Jadi ini adalah bentuk solusi tegangan tiap saat. Tegangan tiap saat atau saat tertentu. Kemudian ketika ini diplot dalam bentuk tegangan terhadap waktu, maka plotnya ini adalah begini bentuknya. Dengan awalnya di sini, ini sebesar, awalnya adalah tegangan V awal dari kapasitor atau VI. Jadi ini kurva untuk pengosongan kapasitor. Ini kalau kita plot, nanti hasilnya mendekati seperti itu. Ini adalah fenomena ketiga dari rangkaian RC. Kemudian kita lanjutkan untuk studi kasus ketiga. Untuk studi kasus ketiga, analisis rangkaian, yaitu rangkaian RLC. Ini osilasi teredam pada perubahan tegangan ya. Rangkaian RLC.
Jadi kalau yang sebelumnya kita bahas rangkaiannya adalah rangkaian RC, maka sekarang kita bahas ada 3 komponen yaitu R, L, dan C. C di sini kapasitor, L-nya adalah induktor, R-nya resistor. Untuk skematik rangkaiannya, ini adalah R, ini adalah L, maka yang di bawah ini adalah C. Ini R, ini L, ini C. Nah, C-nya di sini dia sudah punya tegangan internal karena sudah diisi. Maka di sini akan ketika kapasitor ini dihubungkan secara tertutup dengan R dan L, maka tegangan dari kapasitor yang sudah penuh ini akan mengalir arusnya. Kemudian kita tinjau satu-satu. V pada R ini adalah I dikali R atau R dq dt. Kemudian pada L ini berlaku induktansi ya. Induktansi besarnya adalah L di dt. Dengan L-nya adalah konstanta induktansi atau induktor. Nah, karena I di sini berubah terhadap waktu, I-nya sendiri adalah perubahan muatan terhadap waktu, maka untuk L ini formulasinya adalah L d kuadrat Q dt kuadrat. Di ordernya order 2. Kemudian di C ini berlaku Q per C. Nah, karena rangkaiannya tertutup sesuai dengan hukum Kirchhoff, 2, ini berlaku sigma V sama dengan 0. Nah, di sini V-nya adalah VR, VL, dan VC. Nah, kita mulai dulu dari yang order 2. Berarti di sini VL ditambah VR ditambah VC. Ini sama dengan 0. Kalau kita tuliskan, maka persamaan ini bentuknya adalah L d kuadrat Q dt kuadrat ditambah R dq dt ditambah Q per C ini sama dengan 0. Nah, ini persamaan diferensial orde 2. Orde 2. Orde 2 dari muatan. Jadi perubahan muatan tiap waktu. Ini perubahan orde 2-nya, ini perubahan orde 1, ini muatannya. Ini yang disebut dengan persamaan osilasi muatan pada rangkaian RLC. Tapi sebagaimana yang tadi pada pengisian dan pengosongan kapasitor, nah, muatan di sini kita akan sulit untuk mengamati apabila bentuknya dalam bentuk muatan. Maka kita harus konversi persamaan dalam bentuk muatan ini ke dalam persamaan dalam bentuk tegangan. Jadi kita ubah bentuk persamaannya. Kita ubah bentuk persamaannya, yaitu dengan memisalkan Q ini sama dengan C dikali V. Maka persamaan ini persamaan 1. Maka persamaan satunya akan berubah menjadi LC d kuadrat V dt kuadrat ditambah RC dV dt ditambah, nah Q-nya kita ubah menjadi C dikali V. Kemudian dibagi C. Maka di sini sisanya adalah V. Ini sama dengan 0. Nah, ini masih persamaannya adalah bentuk persamaan diferensial orde 2. Jadi kalau kita ubah bentuknya di sini LC d kuadrat V dt kuadrat kita pindah ruaskan. Ini negatif RC dV dt negatif V. Kalau LC-nya kita hilangkan,
Jadi D kuadrat V dt kuadrat ini sama dengan LC 1 per LC dalam kurung negatif RC dV dt dikurangi V. Sehingga kita akan peroleh D kuadrat V dt kuadrat. Nah, ini kita bisa coret negatif R per L ini dV dt, kemudian negatif 1 per LC dikali V. Ini persamaannya. Ini persamaan diferensial orde 2 dalam bentuk tegangan, perubahan tegangan. Kalau ini dalam bentuk muatan. Kemudian ketika kita ingin mencari solusi dari persamaan diferensial, ini orde 2, ini persamaan diferensial orde 2. Maka kita harus ubah dulu persamaan orde 2 ini dalam bentuk persamaan orde 1 dengan metode D'Alembert. Nah, misalnya dV dt kita simbolkan dengan P. Maka yang bawahnya di sini ini adalah dP dt. Ini sama dengan negatif R per L, dV dt-nya adalah P, kemudian dikurangi 1 per LC dikali V. Maka akan terbentuk dua buah persamaan atau sistem persamaan diferensial orde 1. Maka setelah bentuknya seperti ini, baru kita bisa selesaikan menggunakan metode numerik. Nah, solusi numeriknya untuk RK4 menggunakan metode RK4 dari persamaan 2. Nah, ini dV dt sama dengan P, maka kita akan memperoleh solusinya adalah VI plus 1 sama dengan VI ditambah K1 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi 6. Kemudian dengan K1-nya di sini sesuai persamaannya H dikali PI. Kemudian K2 juga H dikali PI ditambah K1 per 2. Ini K3 pun sama H PI ditambah K2 per 2. Untuk K4 ini H PI ditambah K3. Ini solusi untuk tegangan tiap saat. Ini solusi tegangan. Tiap saat tertentu. Kemudian solusi untuk, karena dia sistem persamaannya ada 2, maka kita pun harus menentukan juga untuk dP dt-nya. dP dt di sini R per L dikali P 1 per LC dikali V. Maka solusinya yaitu PI plus 1 sama dengan PI ditambah K1 2K2 2K3 K4 dibagi 6. Dengan K1-nya adalah atas H dikali persamaannya R per L dikali PI dikurangi 1 per LC dikali VI. Untuk K2 pun sama. Ini R per L, ini PI. PI ditambah K1 per 2, 1 per LC, ini VI ditambah K1 per 2. Untuk K3 pun sama. H, ini R per L, PI ditambah K2 per 2, dikurangi 1 per LC, VI ditambah K2 per 2. Untuk K4 ini adalah H, R per L, PI ditambah K3, dikurangi 1 per LC, VI ditambah K3. Jadi ini solusi untuk variabel baru yang namanya P.
P-nya sendiri adalah perubahan tegangan tiap waktu. Nah, setelah kita dapatkan solusi numerik baik VI plus 1 ini untuk tegangan maupun P di sini atau perubahan tegangan, maka kita dapat memplot dalam bentuk grafik. Demikian nanti kita akan lanjutkan dalam eksperimennya menggunakan pemrograman Python. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kuliah fisika komputasi dengan materi hari ini adalah metode numerik, yaitu menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi dari persamaan diferensial biasa Orde 1. Nah, untuk kali ini kita akan menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan rangkaian elektronika. Nah, sebelumnya kita sudah membahas kajian tentang bidang mekanika, maka sekarang kita masuk ke listrik atau ke elektronik. Nah, ada 3 studi kasus yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu proses pengisian kapasitor atau pengisian muatan pada kapasitor rangkaian RC, kemudian proses pengosongan muatan pada kapasitor rangkaian RC, dan yang terakhir adalah membahas atau mengkaji terjadinya osilasi teredam pada rangkaian RLC. Kita langsung masuk ke pemrograman menggunakan Python ya. Jadi sini sebenarnya yang saya gunakan adalah buku metode numerik berbasis Python 3 untuk sains dan teknik. Isinya adalah fisika komputasi dan metode numerik untuk sains dan teknik. Jadi yang akan disampaikan hari ini juga berasal dari buku tersebut. Kemudian kita langsung ke share. Nah, ini adalah program yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum masuk ke program utama tentang pengisian kapasitor, pengosongan kapasitor, maupun osilasi yang terjadi pada rangkaian RLC, kita bahas dulu file-file yang diperlukan pada metode numerik menggunakan Runge-Kutta Orde 4. Nah, ini adalah program Runge-Kutta Orde 4-nya dulu. Ini ada K1, K2, K3, dan K4. K1 di sini adalah H dikali dengan fungsinya. Kemudian K2 juga sama, H dikali dengan fungsinya. Jika di dalam fungsi itu ada waktu, maka dijumlahkan dengan H per 2. Jika ada variabel, maka dijumlahkan dengan K1 per 2. Kalau pada K1 di sini, waktu dan variabelnya adalah kondisi awal, tidak jumlahkan. Kemudian K3 adalah H atau step size dikali dengan fungsinya. Nah, fungsinya di sini kalau ada waktu dijumlahkan dengan step size per 2. Kalau ada variabel, maka variabel itu dijumlahkan dengan K2 per 2. Kemudian keempat, di sini step size masih sama, rumusnya dikali dengan fungsi. Nah, jika di dalam fungsi itu ada waktu, maka dijumlahkan dengan step size. Nah, jika ada variabel, maka variabel itu jumlahkan dengan K3. Tentu variabel di sini adalah kalau permasalahan elektronika adalah tegangannya atau variabel yang dicari, bukan konstanta. Kemudian nanti setelah kita dapatkan K1, K2, K3, K4, maka untuk metode Runge-Kutta Orde 4 ini, misalnya solusi untuk tegangan VI plus 1, maka solusinya adalah VI ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi 6. Dengan K1, K2, K3, K4-nya ini ada formulasinya. Nah, jadi file ini adalah file yang terpisah dari program utama, berisi tentang metode Runge-Kutta Orde 4. Kemudian tidak lupa kita
membuat program untuk memprint data solusi yang diperoleh. Nah, ini adalah program untuk memprint solusi, print solution. Ini juga dibuat terpisah, walaupun sebenarnya bisa disatukan dengan program utama. Tapi kita sistemnya dipanggil saja supaya program utamanya tidak terlalu panjang. Tujuannya untuk itu. Kemudian ini program pertama, program utama yang pertama, yaitu program untuk mencari solusi dari proses pengisian muatan pada kapasitor rangkaian RC. Nah, di sini baris pertama membahas NAMPI, import NAMPI atau numerik ya. Ini adalah modul numerik. Nah, ada beberapa variabel yang kita menggunakan NAMPI di sini untuk variabel numerik. Misalnya di sini ada array. Array di sini kita gunakan np.array. Jadi definisi array-nya dibuat oleh NAMPI. Kemudian ada print solution, ini file yang tadi dijelaskan. Kita sistemnya sistem panggil saja. Kemudian ada runcode 4, ini juga file rungukuta metode yang tadi sudah dijelaskan. Ini kita import dari file yang terpisah. Kemudian ada matplotlib, ini adalah modul untuk memplot data, jadi membuat grafik. Kemudian kita masuk ke formulasi persamaan diferensial biasa untuk pengisian kapasitor RC, rangkaian RC. Nah, di sini F0. F0 di sini sebenarnya adalah dV/dt. Jadi perubahan tegangan terhadap waktu, yaitu sama dengan 1/RC dikali E dikurangi V. E di sini adalah tegangan baterai, sumber tegangan. Kemudian V di sini adalah tegangan pada kapasitor pada saat kondisi awal. Kemudian di sini kita gunakan beberapa nilai parameter. Resistornya di sini 1 kilo, E-nya di sini sumber tegangan 5 volt, C-nya di sini kita gunakan 1 milifarad. Nah, kalau di sini ada istilah atau variabel Y di sini adalah tegangan. Tadi kalau kita jelaskan di whiteboard adalah V ya, atau tegangan pada kapasitor. Kemudian X di sini bukan posisi ya. X di sini adalah waktu awal. Kemudian X stop ini adalah waktu akhir. Jadi waktu awalnya 0 detik, waktu akhirnya 20 detik. Kemudian Y di sini np.array, ini kondisi awal dari tegangan pada kapasitor. Karena kapasitornya masih kosong sebelum dirangkai dengan resistor dan sumber tegangan, maka kita tentukan di sini tegangan pada kapasitor kondisi awal adalah 0. Kemudian H di sini adalah step size atau rentang waktu dari satu iterasi ke iterasi berikutnya, yaitu waktunya dari 0 sampai 20. Nanti kita ambil datanya adalah setiap 0,1. Jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 20 detik. Ini freq sama dengan 1, artinya adalah kita memunculkan yang di printnya itu, nanti ada solusi yang di print, itu frekuensinya 1. Frekuensi 1 di sini adalah kemunculan datanya, jadi sesuai dengan jumlah data yang ditentukan oleh H-nya di sini ya. Kalau H-nya 0,1, waktunya dari 0 sampai 20, berarti ada 200 data. Nah, freq-nya berarti kalau 1 berarti ada 200 data sesuai dengan H-nya. Kemudian di sini ada fungsi integrate. Nah, fungsi integrate ini adalah memanggil metode rungukuta, yaitu file runcode 4. Nah, di sini nih filenya. Kemudian di sini selanjutnya adalah memprint solusinya. Nah, di sini juga ada fungsi print solution. Nah, ini dari file print solution import.
Kemudian yang terakhir di sini kita memplot data solusi. Data solusi yang kita plot di sini adalah Y0. Y0 adalah tegangan pada kapasitor. Kemudian terhadap X-nya di sini adalah waktu. Jadi kita memplot antara tegangan terhadap waktu. Nah, kita langsung saja coba running. Nah, ini ada 200 data yang kita print karena waktunya dari 0 sampai 20 detik. Setiap 0,1 detik berarti ada 200. Kemudian ini hasil plot datanya menggunakan Matplotlib. Di sini terlihat awal tegangan pada kapasitor itu 0, kemudian terisi oleh tegangan dari baterai sampai tegangannya maksimal 5 volt sesuai tegangan baterai. Dan di bagian shell dari Python ini terlihat solusinya. Kita memprint solusi, ini X itu adalah waktu, kemudian Y0-nya adalah tegangan. Ini sebenarnya adalah T, time, kemudian Y di sini adalah voltage pada kapasitor. Jadi kita bisa memprint datanya dan juga bisa memperlihatkan grafik dari solusi persamaan fenomena pengisian muatan pada kapasitor rangkaian RC. Nah, ini untuk program utama yang pertama, yaitu studi kasus pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang pengosongan muatan pada kapasitor. Nah, hampir sama seperti yang tadi. Di sini import NumPy, kemudian import print solution, import runcode 4 ini dari file. Kalau NumPy dan Matplotlib ini dari modul yang kita install. Kemudian ini fungsinya, apabila tadi fungsinya adalah fungsi persamaan untuk pengisian, maka ini adalah pengosongan muatan kapasitor RC, rangkaian RC. Fungsinya di sini adalah F0. F0 sebenarnya adalah dV/dt atau perubahan tegangan pada kapasitor setiap satuan waktu. Kemudian di sini formulasinya adalah sama dengan negatif 1/RC dikali dengan V awal atau tegangan awal. Dengan RC-nya di sini, R-nya adalah 1 kilo, C-nya adalah 1 milifarad. Nah, jadi kemudian yang penting lagi adalah kapasitor sebelum disusun secara seri dengan resistor, kapasitor ini sudah terisi muatan dengan tegangannya adalah 5 volt. Jadi kapasitornya sudah punya tegangan terlebih dahulu. Kalau tadi pada pengisian awalnya 0, kemudian terisi. Kalau ini awalnya sudah terisi, kemudian disusun secara seri dengan resistor tanpa sumber tegangan baterai lagi, karena kapasitornya yang berfungsi sebagai baterai. Kemudian di sini ada X awal, ini waktu awal, waktu akhir 20 detik. Kemudian step size-nya 0,1, ini setiap 0,1 detik, berarti ada 200 data, ini frekuensi kemunculan datanya. Jadi sesuai dengan jumlah datanya berarti ada 200. Nah, ini adalah fungsi integrate untuk memanggil metode rungu Taut 4. Kemudian yang di sini print solution untuk memprint hasil solusi berupa waktu dan tegangan pada kapasitor. Kemudian yang terakhir di sini adalah memplot datanya, yaitu tegangan ini Y0 terhadap X-nya adalah waktu. Ini sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya adalah tegangan. Nah, kita langsung saja perlihatkan hasil simulasi numeriknya. Ini ada 200 data, waktu dan tegangan. Nah,
Ini pun berupa grafik. Ini sebelumnya kita jelaskan dulu, ini adalah hasil print solusinya. Persamaan diferensial biasa menggunakan Rukuta orde 4. Ini X-nya waktu, Y-nya adalah tegangan pada kapasitor. Awalnya pada kapasitor tegangannya 5 volt, kemudian berangsur-angsur dia akan menurun karena ada pengosongan muatan. Nah, ini bisa terlihat secara visual dari grafik. Ini awalnya tegangan pada kapasitor 5 volt, kemudian dia akan turun, kemudian 0 ya. Ini turun. Kemudian ini sumbu Y-nya adalah tegangan, ini sumbu X-nya adalah waktu. Kurva ini atau grafik ini menunjukkan pengosongan muatan pada kapasitor rangkaian RC. Kemudian kita masuk ke pengujian metode Runkuta untuk rangkaian RLC. Ini sebagaimana yang tadi di rangkaian RC, untuk metode Runkuta ini tetap sama, ini program utamanya. Di sini kita gunakan NumPy, print solution, runkut 4 atau runkut out 4, kemudian matplotlib. Nah, persamaannya untuk rangkaian RLC ini ada dua, yaitu dvdt sama dengan P dan dpdt ini sama dengan negatif R per L dikali P dikurangi 1 per L dikali C dikali dengan tegangan atau V. Jadi Y0 di sini adalah tegangan, Y1 adalah P atau perubahan tegangan terhadap waktu. Kemudian ini parameter yang kita gunakan di sini, R-nya adalah 1 ohm atau resistornya 1 ohm, C-nya atau kapasitansinya adalah 1 milifarad. Kemudian L, nah di sini yang beda dari yang tadi adalah di sini ada komponen induktor dengan induktansinya di sini 4 milihenry. Kemudian Y0 tadi adalah tegangan, Y1-nya adalah perubahan tegangan terhadap waktu atau P. Nah, di sini kita gunakan waktu awalnya 0, waktu akhirnya adalah 0,05 detik. Jadi sangat singkat ya, ini satuannya dalam detik. Nah, kemudian kita step size-nya juga lebih kecil lagi, setiap 0,001 detik. Jadi waktunya dari 0 sampai 0,05 detik dengan rentang waktunya setiap 0,001 detik. Nah, ini kondisi awal dari tegangan kapasitor yaitu 5 volt. Nah, kemudian perubahan awalnya 0 ya, tidak ada. Jadi awalnya kapasitor kita beri tegangan awal 5 volt. Kemudian kapasitor itu disusun secara seri dengan resistor dan kapasitor. Maka pada sistem RLC itu akan terjadi osilasi ya, tegangannya pada kapasitornya, yaitu tegangannya akan osilasi teredam. Kemudian di sini untuk fungsi integrate ini memanggil metode numerik runkut orde 4, dan di sini juga ada fungsi print solution ini untuk memprint hasil solusinya. Kemudian di sini kita juga dapat memplot data solusi yang kita ingin bahas ya. Ini grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC dengan sumbu Y-nya adalah tegangan, sumbu X-nya adalah waktu. Nah, kita bisa langsung merunning program ini. Nah, apabila yang tadi
pada sel itu hanya muncul waktu dan tegangan. Di sini ada tambahan lagi satu kolom, yaitu ini waktu X-nya, Y0 adalah tegangan, perubahan tegangan terhadap waktu. Kemudian di sini adalah Y1 adalah P atau perubahan tegangan terhadap waktu. Oh, ini tegangan, ini perubahan tegangan. Ini T atau time, kemudian Y0-nya adalah V atau tegangan pada kapasitor, Y1 di sini adalah P atau perubahan V terhadap waktu. Kemudian kita pun dapat memunculkan ini yang dapat kita eksperimenkan, yaitu tegangan terhadap waktu, grafik osilasi teredam rangkaian RLC. Nah, ini osilasi. Jadi tegangan pada kapasitornya dia akan berosilasi, tapi osilasinya di sini adalah teredam. Nah, demikian eksperimen metode numerik atau metode komputasi untuk persamaan diferensial biasa dari rangkaian elektronik, yaitu rangkaian pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor rangkaian RC, dan fenomena osilasi teredam pada tegangan dari rangkaian RLC yang kita buat solusinya menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4. Nanti kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya dalam video-video berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.